pagi teman-teman sekalian. Pagi luar biasa untuk kita semua. Luar biasa Pak Darmadi. Yes. Ya, selamat datang di Monday Morning Motivation 3M. Ya, kali ini kita akan ngomongin topik yang lebih dahsyat lagi. Semakin hari semakin dahsyat pokoknya. Ya, Pak Darmadi, challenge sih ini Pak. Saya kadang-kadang ada dilema juga nih. Saya tanya Pak Darmadi dulu ya Pak. Iya. Saya kepengen sukses Pak. Tapi saya juga kepengen bahagia Pak. Nah, itu ada ilmunya nggak sih? Ini nyambung sebenarnya dengan minggu lalu tuh ya. Oke. Karena minggu lalu kita ngomong kan mengenai bagaimana sebuah proses yang sederhana saja diulangi dengan konsisten akhirnya bisa sukses gitu ya. Betul. Nah, akhirnya pada poin di dalam buku ini juga ya, slide H ini dia juga mention mengenai banyak orang mengejar kesuksesan. Ya. Jarang orang mengejar kebahagiaan. Ya. Nah, padahal orang kan seneng banget yang namanya bahagia itu. Seneng Jadi banget. sebenarnya pertanyaan Pak David itu sebenarnya sama dengan banyak orang berpikir. Sukses atau bahagia? Pak David jujur nih, kalau saya dikasih pilihan sama Anda, Pak David kalau dikasih pilih pengen jadi sukses atau pengen jadi bahagia, Pak? Mau sukses Pak. Mau sukses ya, Pak ya. Karena di otak Pak David bahwa kalau Pak David dapat sukses itu package-nya itu sekalian dapat bahagia juga. Benar, ya. benar Pak. Karena banyak orang berpikir gini. Wah, kalau aku bisa jualin motor aku ini dan aku gantiin dengan mobil yang baru, aku akan sukses, aku akan bahagia. Ya. Atau umpama, wah kalau anak saya nih sekarang masih SD nih ya, aku bisa biayain ya dengan biaya cukup dia masuk sekolah yang bagus dan akhirnya dia lulus sarjana, aku baru bisa bahagia. Ya kan? Kalau aku capai target tertinggi aku tahun ini, aku baru bisa bahagia. Nah. Seakan-akan itu bahagia sebagai sebuah tujuan ya. Tujuan. Kayaknya kalau nggak sampai tujuan itu nggak bahagia gitu ya. Iya. Nah ini banyak orang kejebak seperti begitu. Termasuk saya nih, Pak. Iya, termasuk saya, Anda dan saya gitu ya. Jadi pertanyaannya, kalau tadi saya kasih Pak David nanya, pilih sukses atau bahagia? Saya pilih sukses. Pak David akan pilih sukses. Ya. Paling gampang pertanyaan lebih tajam lagi Pak. Ya. Pak David punya anak nih Pak. Ya, punya. Laki perempuan Pak. Perempuan. Wah, perempuan Pak David. Kalau Pak David dikasih pilihan, ya, David lebih suka anak Pak David ketika tumbuh dewasa menjadi orang yang sukses atau orang yang bahagia, Pak? Bahagia dong Pak. Yang bahagia ya Pak ya. Iya. Karena kadang-kadang ada orang sukses tapi nggak bahagia loh Pak. Iya. Ya, banyak orang kaya kumpulin duit orang banyak. Kemarin kasus yang ada kasus simpan uang di asuransi yang gede itu, akhirnya orang itu kena hukuman seumur hidup Pak. Nah. Apa nggak punya uang banyak dia Pak? Punya Pak. Tapi apa nggak dia bahagia? Nggak bahagia. Waduh. Ya. Kita nggak mau seperti begitu ya Pak Nggak ya? mau, Pak. Memang semua orang maunya kalau bisa sukses dan bahagia sekalian. betul. Nah kalau kita ngomong mengenai sukses dan bahagia ini Pak, banyak orang mulai ngajarin, termasuk di buku ini ya, The Science of Happiness Pak. Keren ini Pak. Iya, siapa yang nggak Ternyata mau? ada ilmunya ya? Ada ilmunya, siapa yang nggak mau happy? Ya, semua orang mau happy. Ya, Mau dong. apakah dari sudut pandang agama mereka pengen happy? Ya. Dari sudut pandang kesuksesan mau kerja keras mau happy juga. Mau. Nah pertanyaannya ini The Science of Happiness Pak ya. Nah, banyak orang nanya ya, kenapa off gitu ya? Iya. Kenapa enggak The Science to Happiness? benar. Ya. Jadi kalau The Science to Happiness itu artinya akan Anda diberikan beberapa langkah-langkah, beberapa tips supaya Seperti tadi contoh itu Pak ya. gimana? Yang kalau saya bahagia kalau saya bisa Iya. dapat targetnya. Jadi ada sebuah satu titik permulaan Iya. dan ada satu titik akhir kan? Iya, kalau nggak capek saya nggak bahagia, gitu. Nggak bahagia ya. Padahal sebenarnya bahagia itu bukan dari satu titik awal sampai ke satu titik akhir. Bahagia itu adalah proses perjalanan ini bahagia loh Pak. Nah ya, Iya. banyak orang bilang begini nih, kalau saya bisa begini baru saya bisa bahagia. Betul. Sebenarnya yang tadi Pak David bilang mau kurus, badan lebih kurus, mau capai target, mau hidup lebih baik, sebenarnya semua harus dimulai dari satu titik yang namanya bahagia. Jadi menarik. Anda bahagia dulu. Nih, kalau Pak David bahagia, hari ini bangun bahagia. Betul. Pak David bekerja juga dengan bahagia, ya. Dan dengan bekerja bahagia, Pak David bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Jadi semua hal itu harus bermula dari bahagia dulu, Pak. Oke. Melakukan hal. Bagaimana seorang sales bisa sukses? Baru bangun pagi aja udah mengeluh. Aduh, bulan Januari lagi nih. Katanya pemerintah mau naikin pajak. Udah nggak bahagia, Pak. Otaknya udah nggak bahagia, semuanya jadi kacau, Pak. Nah, itu pertanyaannya. Oleh sebab itu, kita punya rumus bukan the science to happiness, tetapi the science of happiness. Karena happiness itu bukan tujuan. Happiness itu adalah sesuatu yang sudah ada sebenarnya. Tadi Pak Darmadi katakan starting point mesti happy. Starting point dan dalam proses perjalanan. Yes, Nah, benar banget. sedangkan sukses memang saya akui, sukses itu seperti tujuan. Ya. Saya kesini baru saya sukses, saya kesini baru saya sukses. Betul. Tetapi kalau Anda melewati perjalanan itu tidak dengan bahagia,
Anda nggak akan bisa sukses, Pak. Makanya Albert Schweitzer ini pernah berkata, ini dokter terkenal ya, sukses itu bukanlah kunci kebahagiaan. Karena banyak orang sukses tapi nggak bahagia. Betul. Ya, betul. tetapi kebahagiaan sebagai titik awal ini adalah permulaan dari kunci dari sebuah kesuksesan. Keren banget nih. Orang mengatakan nih, happiness itu sebenarnya diciptakan dari mengerjakan hal-hal yang sepele sebenarnya, yang santai, yang gampang, ya, tetapi dilakukan setiap hari, ya. Jadi orang sales tuh nggak usah mikir-mikir. Aku pengen capai target 700 juta, 1 miliar. Anda lebih baik fokus mau prospek berapa orang setiap hari. Hal-hal kecil itu yang lebih penting, Pak. Ya, Dan kalau Anda lakukan dengan benar, kesuksesan itu akan menjadi milik Anda, ya. Jadi sekali lagi penekanannya bahwa sukses itu tidak membawa Anda menuju ke kebahagiaan, ya. Tetapi malah sebaliknya, ya. Makin Anda happy, happy ini mesti digedein dulu nih, Pak. Ya, makanya orang kadang-kadang kalau Pak David ngelihat orang kaya kan, waduh dia kaya, kok aku nggak seperti dia. Kita nggak bisa happy, Pak. Ya. Tapi seringkali ketika kita melihat ke bawah, Pak, orang itu nggak makan, aku makan. Waduh, makin Bapak David happiness-nya ini, nah Pak David sebenarnya on the way to success. Nah, kalau mau dibilang kata-kata bahagia dan sukses, orang tuh mampu mendefinisikan ada 4 area ya untuk sukses. Ya, yang pertama adalah tentulah kesehatan ya. Zaman sekarang Pak, seumur saya Pak, kesehatan itu nomor 1. Karena hanya dengan sehat baru Anda bisa menikmati semuanya. Setuju. Anda kaya, tapi Anda nggak sehat, makan aja malah nggak rasa. Anda kaya, Anda nggak sehat. Anda mau jalan-jalan ke luar negeri, jalan aja nggak bisa. Nggak bisa menikmati nggak bisa kesuksesan menikmati. itu. Ya. Oleh sebab itu, bahkan Pak rentetannya, kalau kita bisa hidup sehat nih, wah semua hal kayaknya bisa lebih terbuka. Ya, kesempatan untuk sukses bisa lebih tinggi. Sukses yang ya. Bapak katakan. Fokus kita nggak pikirin hal-hal yang lain karena kita sehat. Ya. Coba kalau kita sakit, setiap bulan cek, wah kolesterol saya nih, wah nggak sehat. Kolesterol saya tinggi, stres nggak bisa fokus. Jadi 4 hal yang difokusin, pertama adalah health. Okay. Kedua tentu ya wealth ya. Kedua tentu ketika Anda sukses secara financial itu juga menyelesaikan banyak masalah. Ya, uang itu menyelesaikan banyak masalah dan Anda bisa menghadapi masalah Anda dengan style berbeda, gitu ya. Ya, Anda bisa menghadapi masalah Anda dengan style berbeda. Ada orang naik mobil, mau banyak pecah, banyak meledak. Kalau nggak punya uang, ya dia tungguin orang di sana. Ya kan? Tapi kalau Anda punya uang, Anda tinggal telepon, Anda dijemput lagi gitu ya. Dan dengan uang kita bisa bantu orang lain juga. Iya, jadi ya dengan uang ini bisa bantu orang lain juga. Betul sekali. Dan ketika Bapak bantu orang lain, perasaan Bapak jadi happy lagi ya. Ya, jadi ini beberapa. Nah, personal development ini penting sekali. Ya, Pak David dengan saya nih, hampir tiap hari ketemu banyak agent dan hampir tiap hari kita mempersiapkan materi-materi positif, Pak. Betul. Dan saya sangat yakin, selama bertahun-tahun kita mempelajari the science of success seperti begini, Pak, filosofi positif. Gimana hidup kita? More happy, more success. Yes. Jadi personal development itu penting. Dan yang terakhir itu ujung-ujungnya nih, relationship itu penting sekali. Ya. Jadi Pak, ini kelanjutannya gimana Pak supaya saya tetap bisa happy gitu kan ya. Nah, sebelum kita menuju bagaimana caranya tips-tips habit yang bagus untuk happy, Pak, ya. Ambil contoh begini nih, ya. Pak David, kalau saya minta Pak David olahraga setiap hari 10 menit, menurut Pak David itu permintaan saya muluk-muluk ya? Enggak sih. 10 menit Pak David? Iya, oke lah. Gampang ya Pak ya? Gampang. Tapi belum selesai Pak. Saya sangat yakin ya, Pak David dengan saya ini masuk ke dalam sebuah filosofi yang namanya easy to do, easy not to do. Maksudnya apa? Artinya begini, gampang olahraga 10 menit setiap hari. Betul. Tapi gampang juga untuk tidak olahraga 10 menit ya. Pak David, kalau saya suruh Pak David baca buku nih, ya. Komit ya, setiap hari 10 halaman. Gampang nggak? 10 halaman Pak. Aduh, ya gampang. Ya gampang lah, 10 halaman paling 15 menit ya. Selesai. 10 menit 15 selesai. Betul. Tapi tunggu sebentar, saya sangat yakin membaca 10 halaman setiap hari itu gampang. Tapi gampang juga tidak dilakukan. Iya kan ya? Ya, benar kan ya? Betul banget, iya. betul banget. Pak David, kalau setiap hari saya minta Pak David bersyukur satu hal. Bersyukur mengenai satu hal. Ya. Gampang nggak sih Pak? Gampang. Tapi gampang juga tidak dilakukan. Pak David, kalau satu hari saya minta Pak David, setiap hari sebelum berangkat kerja atau kapan saja pulang kerja, saya minta Pak David peluk anak Pak David. Gampang nggak peluk anak Pak David? Gampang. Tapi gampang juga lupa untuk peluk. Yes. So true. Nah, bedanya apa? Nah, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang tahu itu gampang dan benar-benar konsisten melakukannya. Oke. Tapi orang-orang yang nggak sukses tahu gampang, tapi kadang-kadang lupa, kadang-kadang akhirnya tidak mau jadi happy. Wow. Ini berbahaya sekali menurut saya. Dan ini sebenarnya
kunci kesuksesan. Kunci banyak orang nggak sukses dan sukses di sini kuncinya ya. Nah, saya kasih Anda tips lah ya. 5 happy habits ya. 5 happy habits. Ini saya juga mesti praktekin nih Pak ya. Oh iya, ini gampang sebenarnya, tapi sorry Pak ya, gampang juga nggak dilakukan. Itu dia. Jadi teman-teman, ini 5 happy habits ini gampang. Iya. Tapi ingat, gampang juga nggak lakukan. Ayo kita lihat apa happy habits ya. Pertama, happy habits Pak. Gampang sekali Pak. Setiap pagi tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Gampang banget Pak. Ini mah nggak usah 1 menit, 30 detik juga saya bisa dapat. Ya. Contoh nih hari ini ya. Oh, 3 hal yang saya syukuri. Waduh, saya masih bisa buka mata hari ini. Waduh Tuhan, ada orang nggak bisa buka mata hari ini ya. Kedua, aduh, tadi saya bangun pagi, mataharinya enak banget nih. Aku jemur tuh enak gitu. Cuacanya bersahabat. Iya, ada orang di negara Eropa itu kedinginan nggak bisa bangun gitu ya. Yang ketiga, aku bangun, aku masih dengar anak saya masih ketawa-tawa gitu. Seneng banget gitu ya. Ada orang anaknya udah gede, udah nggak di rumah. 3 hal saya syukuri Pak. Sorry Pak ya, ini gampang dilakukan Pak David, tapi gampang juga nggak dilakukan. Itu dia. Nah, yang kedua lagi ya, selama 1 hari kita jalanin ya, tuliskan jurnal selama 2 menit saja. 1 aja pengalaman positif yang Pak David hadapi hari ini saja. Hari ini ya. Apa nih hari ini kita hari ini apa? 1 hal yang Pak David bisa katakan bahwa wow, ini positive experience. Ya, hari ini saya bisa ketemu teman-teman, ketemu Pak Darmadi. Iya, hari ini Anda mendengarkan Monday Motivation Morning ya. Monday Morning Motivation ya. Wah, luar biasa ya, itu positive experience yang Anda bisa syukuri. Dan mungkin ada tips-tips yang Anda mulai mau pakai, mau coba pakai ya. Setuju. Iya, tapi sekali lagi Pak, ini juga gampang dilupain Pak. Easy to do. Iya. Mungkin hari ini Bapak lakukan Pak, besok belum tentu. Challenge di situ. Yang ketiga, bisa nggak setiap pagi Anda bangun sebelum ngapa-ngapain deh, Anda bisa meditasi, Anda bisa berdoa, Anda bisa tenang sejenak. Oh gampang ini, gampang. Tapi gampang juga nggak dilakukan. Nah itu masalahnya ya. Dan yang keempat ya kadang-kadang ini bagus nih ya. Anda say thank you sama orang. Saya nih punya kebiasaan, saya hitung ya. Setiap hari saya mesti 5 kali say thank you. Ini bagus bener. Anda jangan lihat impactnya hanya 1 hari. Kalau dilakukan selama 1 tahun, Anda berarti say thank you itu 5 kali 365 hari, itu luar biasa. Ya, Mbak saya ya buatin jus. Mbak, thank you Mbak. Dia happy banget tuh. Ya, berarti dia diperhatiin. Tapi aku juga happy dapat jus gitu. Mungkin karena saya bilang dia thank you tadi pagi, besok dia buat jusnya lebih bagus. Tapi kalau Pak David setiap kali dibuatin jus nggak pernah bilang thank you, minum aja gitu ya. Lama-lama digedek gitu ya. Tambah kacau rasa jusnya biasanya begitu ya. Jadi kalau kita biasakan say thank you ya, motivasi orang, puji orang, apresiasi kepada orang, itu kalau dilakukan terus-menerus Pak, wah banyak teman kita Pak. Bukan banyak musuh Pak. Jangan setiap hari gosipin orang Pak, itu bahaya Pak. Musuh nggak usah dicari Pak. Iya, gosip. Pokoknya hari ini saya mau gosip 5 orang, kacau, hancur. Jadi hoax itu Pak ya. Nah yang terakhir ya, coba ambil waktu minimum 15 menit latihan olahraga supaya jantung kita tuh lebih sehat. Tadi Pak Dar katakan kardio ya? Iya, mau jalan pagi kek, mau lari kek, tapi setiap hari. Dan sekali lagi Pak, ini gampang dilakukan, tapi gampang juga tidak dilakukan. Saya harap Anda menangkap sebuah poin yang penting mengenai kesuksesan tuh nggak mulu-mulu kok. Kesuksesan tuh nggak susah kok ya, tapi butuh komitmen ya. Butuh komitmen dari kita yang serius untuk menjadi lebih baik. Nah, saya akan tutup kita punya Monday Morning Motivation ini dengan quotes yang saya tulis sendiri. Dan saya tulis ini baru tadi pagi Pak ya. Ya, sambil meditasi tadi Pak. Dapat inspirasi ya. Nah, saya bilang begini nih. The excitement of your goal will slowly diminish once it is achieved. Artinya begini nih ya. Kegembiraan Anda atas goal yang Anda inginkan, begitu Anda capai, pelan-pelan mulai kebahagiaan, kenikmatan itu mulai berkurang. Saya masih ingat saya ikut conference di Jepang. Ada seorang anak muda umur 28 tahun, pemanjat gunung pertama Jepang yang mampu naik ke puncak Mount Everest. Dan dia sudah mencoba berkali-kali untuk naik ke puncak Mount Everest. Dan ketika dia berhasil, dan ketika dia turun, dia melihat tuh beberapa wartawan Jepang udah nunggu dia. Dia senang banget, dia pengen cerita pengalamannya dia naik Mount Everest. Anda tahu, semua wartawan Jepang hanya menanyakan satu pertanyaan yang sama. Apa itu? Setelah gunung ini mau manjat yang mana lagi? Lah, saya belum cerita pengalaman yang luar biasa. Saya malah ditanya gunung apa lagi yang lu mau panjat? Langsung kenikmatannya hilang. Iya, umpama ada orang pengen beli motor, gitu. Wow, udah mimpi aku pengen dapat motor nih. Begitu dapat motor, sehari 2 kali udah lewat jalan becek, mulai nggak melihat motornya itu sesuatu yang dia ingat lagi. Ya, jadi excitement terhadap goals kita pelan-pelan tuh akan hilang. Tetapi the secret of happiness, kunci rahasia dari happiness itu terletak dalam proses mengejar mimpi itu.
Sebenarnya yang nikmat itu adalah proses ngejar mimpi itu. Nyicilnya kan deg-degan tuh Pak. Dengan debt collector mau ngambil motor kita gitu ya. Jadi cicilnya itu deg-degan. Deg-degan itu membuat kita bahagia. Waktu dapat motornya bahagia, tapi udah dipakai seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Lama turun ya. Bukan. Begitu 3 minggu kita melihat, ada orang naik mobil. Kayaknya gue pengen mobil ini. Lain lagi, motor udah gak disukain lagi. Pengen ngejar mobil. Jadi saya ulang lagi kesimpulannya ini. Kebahagiaan itu bukan titik akhir. Titik akhir itu hanya kesuksesan dan selalu tidak pernah happy. Kebahagiaan itu adalah starting point. Starting point. Kalau kita mulai dengan bahagia, itu adalah satu kunci untuk menjadi sukses. Dan kebahagiaan, rasa bahagia itu adalah dalam sebuah proses. Ya. Waktu Pak David pengen menantikan anaknya lahir, oh itu bahagia banget. Betul. Bahagia banget nih. Memang waktu dapat anaknya lahir, kita gendong, kita juga bahagia juga. Ya. Tapi bahagia menantikan itu luar biasa Pak. Betul. Iya kan? Betul. Nah anaknya udah ditantikan, tau-tau nakal. Kita kesel juga gitu kan. Awas lu, gua kasih adik ya biar tahu rasa ya. Ada lawan kamu ya. Nah sebenarnya proses yang kita nikmati. Pertanyaan saya terakhir, apakah Anda menikmati proses Anda menuju kesuksesan? Wow. Semoga hari Senin yang luar biasa hari ini membuat Anda mengejar kesuksesan itu dengan perasaan bahagia. Thank you banget Pak Darmadi, teman-teman. So kita stay tune in Monday Morning Motivation.